Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dendra Juliawan dengan NIM 2022-222-01018, Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Rekayasa. Seseorang menginvestasikan sejumlah uang di awal tahun pertama. Di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah investasinya sebesar 1,5 kali investasi pertama. Jika tingkat suku bunga 10% per tahun dan dikehendaki agar nilai investasinya menjadi 2.000 di akhir tahun kelima, berapa besar investasi yang dilakukan di awal tahun pertama dan di awal tahun ketiga? Diketahui 1 sama dengan 10% per tahun, F sama dengan 2.000. Ditanya P1, P3 1,5 dikali P1. Jawab, PN sama dengan F per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N sama dengan F-nya 2000 per dalam kurung 1 ditambah I-nya 0,1 pangkat 5. P1 sama dengan totalnya 1241,84. P3-nya dimana P1 dikali 1,5, dimana 1241,84 dikali 1,5 didapat 1862,76. Di diagram grafik 0, 1, 2, 3, 4, 5, dimana 2 nya itu 1,5 X dan 0, 1, 10%, dan di tahun kelima F 2000. Investasi di awal tahun pertama sebesar 1241,84 dan di awal tahun ketiga sebesar 1862,76. Soal ketiga. Jika investasi sebesar 1.000 di awal tahun pertama dan 1.500 di awal tahun keempat memberikan hasil 4.200 pada akhir tahun kelima, berapakah besarnya tingkat suku bunga yang berlaku? Diketahui F 4.200, F1 1.000, F2 1.500. Ditanya besarnya tingkat suku bunga yang berlaku. Jawab, F sama dengan F1 ditambah F2. 4.200 sama dengan 1.000 dalam kurung F per P, I persen, 5 ditambah 1.500 dalam kurung F per P, 1%, 2. Jika I 15%, di mana 1.000 dalam kurung 2,01136 ditambah 1.500 dalam kurung 1,3225 didapat hasil 3.965. Jika I 18%, di mana 1.000 dalam kurung 2,28776 ditambah 1.500 dalam kurung 1,3924 didapat hasil 4.376. Dengan interpolasi linear diperoleh tingkat suku bunga I 15 ditambah dalam kurung 4.200 dikurang 3.965 per 4.376 dikurang 3.965 dikali dalam kurung 18% dikurang 15% didapat hasil 16,61%. Grafiknya dimana 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di 0 F1 sama dengan 1.000, di tahun ketiga F2 1.500 dan tahun kelima F sama dengan 4.200. Soal pertama. Seseorang meminjam 1.200 di awal tahun pertama dengan rencana mengembalikannya pada akhir tahun kelima. Tetapi di awal tahun ketiga, orang tersebut menambah pinjaman sebesar 800 yang akan dikembalikan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pertama. Berapakah besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika peminjam dilakukan dengan tingkat suku bunga 12% per tahun? Diketahui P1 1.200, N 5, I 12%, P2 800, N 2, I 12%. Ditanya, berapakah besar uang yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima jika peminjam dilakukan dengan tingkat suku bunga 12% per tahun? Jawab, F1 P1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana P1 1.200 dalam kurung 1 ditambah I-nya 0,12% pangkat 5 didapat hasil 2.114,8. Untuk F2 P2 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, P2 nya 800 dalam kurung 1 ditambah 0,12 pangkat 2 dapat hasil 1.003,52.
F sama dengan F1 ditambah F2. Didapat hasil 3118,32. Untuk grafiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, di mana 1 yaitu 1200 dan tahun kelima yaitu F1. Dan grafik kedua 1, 2, 3, 4, 5, di mana tahun ketiga adalah 800 dan tahun kelima adalah F2. Sekian dari pembahasan saya. Om Santi Santi Santi.